Tim nasional Indonesia masih punya kesempatan besar bersaing di grup C walaupun ditahan imbang oleh Bahrain. Skuad asuhan Sintayong harus segera move on mengincar kemenangan menghadapi Cina. Meraih poin sempurna bisa memudahkan langkah skuad Garuda bersaing di 3 maupun 4 besar. Skuad Garuda juga harus bisa menahan imbang Jepang selaku pemuncak klasemen di GBK. Peluang lolos ke Piala Dunia juga semakin terbuka apabila sanggup mengalahkan Arab Saudi dan Australia. Ceragul coba merangkum cara lolos tim nasional Indonesia ke ronde keempat sebagai berikut. Hancurnya harapan PSSI dan Sintayong. Timnas Indonesia harus kembali dibuat kecewa akibat kelakuan wasit asal Timur Tengah. Skuad Garuda gagal meraih kemenangan atas Bahrain karena keputusan kontroversial dari wasit Ahmed Alkaf. Wasit asal Oman ini membuyarkan kemenangan Indonesia karena tambahan waktu yang berlebihan. Sintayong langsung marah besar dan menyindir sang wasit. Saya harus memastikan kembali terkait dengan keputusan-keputusan wasit. Apabila AFC ingin semakin maju, maka keputusan dan kepemimpinan wasit perlu diperbaiki, ujar Coach Shin. Gak cuman itu, sang pelatih juga menunjukkan rasa kesalnya dengan enggan berjabat tangan dengan staf asal Bahrain. Selain itu, Erick Thohir juga menunjukkan kekecewaan yang sama. Hal itu bisa terlihat dari Pak Erick yang tertunduk lesu saat Indonesia kebobolan di menit akhir. Meski begitu, ketua PSSI ini nggak mau terlalu lama larut dalam rasa kesal. Dirinya justru memberikan semangat kepada para pemain agar bisa meraih poin di laga berikutnya. Saya minta semua yang ada di timnas, pemain, tim pelatih, ofisial harus fokus tatap laga berikut lawan Tiongkok. Buktikan kita bisa curi poin lebih di kandang lawan, ucap Pak Erick. Meskipun sudah legowo, PSSI tetap menjunjung tinggi sportivitas di atas lapangan. Agar kembali nggak terulang, Federasi Indonesia sudah mengajukan protes resmi ke AFC dan FIFA. PSSI berharap FIFA dan AFC bisa berlaku adil dan meninvestigasi wasit Ahmed Alkaf. Namun usaha yang dilakukan oleh Federasi Tanah Air dinilai nggak akan mengubah banyak hal. Pendapat ini disampaikan langsung oleh Gita Suwondo selaku pengamat lokal. Kalaupun dianggap ada ketidakwajaran, ya akan ada tindakan mungkin dari AFC kepada wasit, tetapi tidak terhadap hasil pertandingan, terang Gita. Selain itu, netizen tanah air juga memiliki pandangan yang serupa dengan Gita. Warganet menyebut protes ini nggak akan digubris karena ketua AFC dipimpin oleh Salman Ibrahim Al-Khalifa. Sosok tersebut merupakan orang yang punya kewarganegaraan Bahrain. Merebut kemenangan perdana lawan Cina. Konspirasi ini semakin terbukti menjelang laga menghadapi Cina. Baru-baru ini AFC menunjuk wasit Omar Al-Ali yang berasal dari Uni Emirat Arab untuk memimpin laga tersebut. Wasit berusia 36 tahun ini memang terkenal dengan banyak kontroversinya. Salah satunya saat Omar memimpin laga Australia melawan Bahrain. Di pertandingan ini, sang wasit banyak membiarkan aksi guling-guling yang dilakukan oleh para pemain Bahrain. Graham Arnold selaku pelatih Australia saat itu sampai geram. Pertandingan ini adalah jumlah bermain sepak bola terendah yang pernah saya lihat. Bola hanya berada di dalam lapangan dan dimainkan selama 46 menit saja, kritik Graham Arnold. Meskipun dipimpin oleh wasit kontroversial, timnas Indonesia harus berusaha untuk meraih poin penuh di Tiongkok. Skema terbaik yang bisa didapatkan adalah menang dalam 2 pertemuan. Peluang tersebut sangat terbuka lebar jika berkaca dari performa buruk yang sedang dihadapi oleh skuad naga. Terbaru, skuad Panda harus menerima kekalahan dengan skor 3-1 kontra Australia. Kekalahan tersebut makin memperkecil peluang Tiongkok untuk melaju ke ronde ketiga. Hingga saat ini, negeri tirai bambu menjadi juru kunci grup C hasil dari 3 kekalahan yang dialami. Selain itu, Cina juga menyandang sebagai tim terburuk di ronde ketiga kali ini. Mereka merupakan tim dengan kebobolan terbanyak dengan catatan 12 kali.
Meski begitu, Branko Ivankovic selaku pelatih masih bisa sombong dengan meremehkan skuad Indonesia. Dirinya siap meraih poin penuh saat bersua dengan skuad Garuda. Target kami adalah lolos ke 4 besar grup C. Melawan Indonesia, kami akan berjuang dengan sungguh-sungguh. Hanya dengan cara tersebut kami bisa mencapai hasil positif, ucap Ivankovic. Sayangnya, ambisi tersebut semakin tertutup akibat cara licik mereka yang malah menjadi senjata makan tuan. Seperti diketahui, Cina sengaja memindahkan venue agar skuad Garuda lebih kelelahan. Namun langkah ini malah gagal karena para punggawa tanah air justru tiba lebih dulu di Qingdao. Saat itu PSSI mengakali cara licik CFA dengan menyewa pesawat pribadi. Sementara itu Tiongkok baru tiba 5 jam lebih lama karena menggunakan pesawat komersil. Hal ini dilakukan agar pasukan tanah air bisa tampil maksimal saat pertandingan. Realistis lawan Jepang di putaran pertama. Setelah laga menghadapi timnas Cina, perjuangan skuad Garuda akan berlanjut menghadapi Jepang. Skuad Samurai Biru menjadi lawan tersulit karena masih belum tersentuh satupun kekalahan. Bahkan gawang pasukan Haji Memoriyasu masih perawan tanpa kebobolan di 3 pertandingan. Timnas Jepang juga menjadi tim tersubur di ronde ketiga dengan catatan 14 gol. Walaupun begitu, skuad Garuda Nusantara masih punya harapan meredam kekuatan Jepang. Secara level kapasitas, timnas Indonesia juga semakin berambisi mengejar Samurai Biru. JIZES dan Mesilgers diharapkan bisa menghentikan kegilaan serangan Jepang. Bahkan Ayase Ueda sempat merasakan kerasnya berduel menghadapi Hilgers. Bek keturunan Manado ini membuat Ueda terpental di laga Feyenoord kontra FC Twente. Barisan pertahanan timnas Indonesia juga semakin mendekati level Jepang jika Kevin Dix hadir. Bek FC Copenhagen ini bahkan sudah tiba di Jakarta 1 hari sebelum laga kontra Bahrain. Hadirnya Kevin Dix akan membuat pertahanan Indonesia diperkuat pemain yang berpengalaman. Tim nasional Indonesia juga mulai mewaspadai kekuatan gak terduga dari pasukan merah putih. Perhatian Jepang cenderung fokus pada Arab Saudi, rival terbesar di Asia dan tim kuat lainnya seperti Australia. Namun mungkin saja timnas Indonesia yang benar-benar menjadi ancaman Jepang, tulis Football Channel. Haji Memoriyasu selaku pelatih juga ikut mengakui level timnas Indonesia. Pelatih asal Jepang ini menyebut Indonesia bakal bersanding dengan Samurai Biru di Piala Dunia. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C, ucap Moriyasu. Komentar pujian sang pelatih disambut positif oleh Ketua PSSI Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan Indonesia setidaknya harus mencoba untuk bisa berusaha mengalahkan Jepang. Kami akan coba dulu posisi 1 atau paling nggak ke posisi 2 karena Jepang sangat dominan sampai hari ini. Kalau bisa masuk 2 besar, tegas Ketua PSSI ini. Mengincar kemenangan lawan Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia kembali menghadapi Arab Saudi di putaran kedua bulan November. Laga ini menjadi ajang pembuktian untuk menambah 3 poin krusial di grup C. Skuad Garuda Nusantara harus bisa memaksimalkan pertemuan kedua tersebut. Pasalnya, timnas Indonesia akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri yakni Gelora Bung Karno. Dukungan dari para supporter akan menjadi salah satu faktor penyemangat timnas Indonesia. Belum lagi Arab Saudi sedang mengalami penurunan performa usai dikalahkan Jepang. Padahal anak asuh Roberto Mancini berhasil tampil dominan dan membuat Jepang kewalahan. Statistik mencatat skuad The Green Force mampu menciptakan banyak peluang dengan 17 tendangan. Hasil buruk ini semakin mempersulit peluang Arab Saudi melaju ke Piala Dunia 2026. Posisinya berhasil disalip oleh Australia yang baru saja meraih kemenangan atas Cina. 4 bulan setelahnya, skuad Garuda akan bertandang ke markas Australia. Kemenangan atas skuad negeri Kangguru sangat dibutuhkan untuk menjaga konsistensi. Namun target ini sangat berat mengingat Australia diperkuat oleh pelatih baru yakni Tony Popovic.
Popovic berjanji akan menampilkan performa yang berbeda di skuad negeri Kangguru. Ada beberapa hal yang berada di luar kendali kami, tetapi saya tak ingin menggunakannya sebagai alasan. Kamu merasa cukup waktu untuk menunjukkan gaya main yang kami ingin terapkan. Popovic beralasan hasil imbang di putaran pertama kontra Indonesia disebabkan karena Australia yang bermain buruk. Dia menyebut hasil imbang itu telah melukai seluruh masyarakat negeri Kangguru. Dalam beberapa tahun terakhir kami jarang melihat Australia sebagai tim yang bermain sangat buruk. Anda memiliki individu-individu yang bermain buruk, ucap Popovic. Sang pelatih pun berjanji akan mengubah gaya permainan yang sulit ditebak. Selain itu, Popovic juga menjanjikan akan menurunkan komposisi skuad yang berbeda dari putaran sebelumnya. Meski begitu, skuad Garuda juga akan tampil dengan kekuatan baru dengan hadirnya Messilgers dan juga Eliano Raiders. Apalagi PSSI masih gencar mencari pemain keturunan baru yang berkualitas. Nama Kevin Dix kerap mencuat setelah tiba di Jakarta hari Rabu kemarin. Banyak yang mengaitkan kedatangan pemain FC Copenhagen ini sebagai amunisi tambahan anyar. Ambisi sapu bersih kemenangan di dua laga kandang. Setelah melawan Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia akan kembali melawan Bahrain di putaran kedua. Skuad Garuda akan mendapatkan keuntungan di laga tersebut. Pasalnya, anak asuh Sintayong akan bermain di depan publiknya sendiri. Selain itu, partai melawan Bahrain juga akan menjadi laga balas dendam bagi timnas Indonesia. Indonesia bisa membuktikan diri sebagai tim yang lebih baik jika menang di laga tersebut. Pengamat sepak bola seperti Justinus Laksana sendiri mengatakan Bahrain menang karena wasit. Dirinya menjelaskan kalau skuad Mutiara Teluk nggak akan menang jika wasit tidak berat sebelah. Wasit dari Timur Tengah akan mengerjai kita. Mereka akan lebih menguntungkan negara-negara Timur Tengah untuk mendapatkan ekstra slot di Piala Dunia, kritik Coach Justin. Skuad Garuda sendiri harus bisa panas dari awal untuk mengatasi tekanan dari Bahrain. Pasalnya di pertemuan sebelumnya timnas Indonesia baru bisa panas di babak kedua. Terlihat secara statistik di mana Bahrain bisa menguasai pertandingan sebesar 57%. Bahkan mereka juga menciptakan lebih banyak peluang dengan melepaskan 24 tembakan. Kemenangan wajib diperoleh timnas Indonesia kala bertemu dengan Cina dan Bahrain di Gelora Bung Karno. Apabila berhasil menang, langkah Indonesia untuk lolos akan terbuka lebar. Apalagi skuad Garuda sendiri mendapatkan dukungan besar saat bermain di kandang. Timnas Indonesia sendiri terkenal dengan para suporternya yang sangat totalitas. Gelora Bung Karno menjadi salah satu stadion paling angker yang ada di Asia. Hal ini sempat disampaikan langsung oleh mantan pelatih Filipina yakni Tom Saintfiet. Atmosfernya luar biasa di stadion ini. Selama 27 tahun saya menjadi pelatih, saya belum pernah merasakan atmosfer penonton seperti ini, ungkap Tom. Nggak cuma itu, media ternama seperti ESPN juga ikut takjub dengan suasana yang diperlihatkan GBK. Gelora Bung Karno di Indonesia tetap menjadi salah satu tempat yang paling menakutkan bagi tim tandang. Tempat ini memiliki supporter yang menakjubkan, tulis ESPN Asia. Selain itu, pasukan tanah air punya catatan apik ketika bermain di Gelora Bung Karno. Salah satunya adalah bisa memberikan perlawanan kepada Argentina di tahun 2023. Saat itu, skuad Tenggo bahkan kesulitan untuk menjebol gawang skuad Garuda. Namun pada akhirnya, timnas Argentina mampu menang dengan skor 0-2. Partai menegangkan Indonesia hadapi raja terakhir Jepang. Pekan terakhir sendiri akan menyajikan laga penting menghadapi tim nasional Cina. Skuad Garuda tentunya menargetkan kemenangan karena dianggap satu level. Kemenangan atas negeri tirai bambu juga akan mengokohkan posisi Indonesia di 4 besar. Selain itu, ini juga menaikkan mental dan jadi modal berharga melawan raja terakhir Jepang. Laga tersebut kemungkinan akan menjadi laga hidup mati bagi pasukan tanah air. Pasalnya, pertandingan kontra Jepang bisa menjadi penentuan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, negeri Sakura diprediksi sudah akan memastikan 1 tiket ke Piala Dunia sebelum laga terakhir.
Kesempatan mencuri poin harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh skuad Garuda. Namun pasukan tanah air harus berjuang mati-matian mengalahkan Jepang karena bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Netizen Jepang mengakui Indonesia bukanlah lawan yang mudah. Mereka melihat pertandingan menghadapi Bahrain yang mana Indonesia berani tampil menyerang. Bahkan sebagian warganet negeri Sakura sangat kesal dengan skuad The Maroons. Alasannya mereka menilai Bahrain telah merampok kemenangan penting tim nasional Indonesia. Semua orang di Indonesia, selamat datang di AFC yang sebenarnya. Inilah peluit Timur Tengah yang sering diterima Jepang. Jika Anda bisa menikmatinya, Indonesia akan menjadi negara tetap Piala Dunia. Tulis salah seorang supporter Jepang. Netizen Jepang juga yakin timnas Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara besar yang lainnya. Menurut saya, Indonesia adalah tim yang paling berkembang dan energik di Asia tanpa bergantung pada wasit atau permainan kasar. Ayo, terus lakukan yang terbaik. Tulis netizen di kolom komentar. Itulah ulasan cara lolos timnas Indonesia setelah ditahan imbang oleh Bahrain. Bagaimana pendapatmu? Apakah timnas Indonesia mampu lolos ke ronde keempat dan menciptakan sejarah baru? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.